Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, penting diketahui bahwa setiap manusia, ingat betul ini ya, bukan muslim lagi, tapi setiap manusia ketika terlahir ke muka bumi, seyogianya mesti memahami apa tujuan hidupnya. Apalagi orang Islam. Jadi jangan sampai ada orang Islam, ya terlebih teman-teman yang hadir dalam kesempatan saat ini, ya sudah berkumpul di rumah Allah ini, yang ketika terlahir menjalani kehidupan, kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa. Mau kemana hidup ini, kan? Mau diarahkan kemana, apa yang mau kita capai. Nah, karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Ya. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Insyaallah kita hafal ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik. Perhatikan cara menerjemahkannya. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka menjadikan, perhatikan cara menerjemahkannya, supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Ya, awas hati-hati ya. Lihat cara menerjemahkannya. Kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu nggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Awas ya, hati-hati. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Ya, jin saja ibadah, tapi biarkan jin dengan alamnya gitu kan. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin, tugas kita beribadah sebagai manusia. Ya, jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Ya. Dan sekarang sedang marak-marak ini orang-orang iseng berhubungan dengan jin dia. Itu biarkan, tidak usah banyak dipikirkan. Itu sudah ada di Quran, jadi jangan aneh gitu ya. Tugas kita cuma menghindarinya saja. Quran surah ke-72 ayat ke-6 ya. Quran surah 72 Al-Jinn ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, Masya Allah. Sungguh ada sementara kalangan manusia yang berkolaborasi minta bantuan kepada jin dalam mengentaskan persoalannya, namun ternyata jin itu tidak membawa solusi, melainkan hanya kesengsaraan semata. Ingat betul ini ya. Kalau ada orang berinteraksi dengan jin, minta bantuan dalam kehidupannya, awas, kata Quran, perhatikan betul, kata Quran, jin itu tidak akan memberikan solusi, hanya mengundang masalah. Ya. Karena itu, ketika Allah menyampaikan ayat ini, sebelum sampai ke tujuan hidup, ketika Allah menyampaikan ayat ini, itu selalu, ya, selalu ketika menyebutkan ins manusia, dipasangkan dengan jin, dan secara bahasa, maknanya bertentangan. Ya. Di secara bahasa pun nggak bisa nyambung. Ya, tidak bisa nyambung. Saya beri contoh. Kalimat jin dengan ins disebutkan dalam Quran setidaknya 18 kali. Dan selalu berpasangan. Ketika disebutkan jin, insnya muncul. Ya. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jinnya dijamakkan menjadi jinnah. Ya. Insnya dijamakkan menjadi nas. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Minal jinnati wan nas. Ketika jinnah, nasnya muncul. Yang paling menarik, kenapa Allah senantiasa menggandengkan jin dengan manusia dalam Quran? Salah satunya ingin menjelaskan bahwa alamnya beda, sifatnya beda. Jadi nggak bisa Anda mengundang dari alam berbeda, memberikan solusi pada masalah Anda. Itu jadi masalah nanti ya. Seperti contoh, jin secara bahasa itu artinya sesuatu yang tersembunyi, nggak nampak. Ya. Di fitrahnya memang tersembunyi. Baik. Jadi ketika dilahirkan sampai dengan beraktivitas, dia sembunyi, tidak nampak. Ya. Jadi kalau dia misalnya melakukan penampakan, itu artinya sedang keluar dari fitrahnya. Itu pasti jin bermasalah itu. Hati-hati ya. Jin itu fitrahnya tersembunyi. Ketika melakukan penampakan, berarti sedang punya masalah itu. Ya. Yang lebih punya masalah kalau ada manusia cari-cari penampakan jin. Nah itu. Ya. Itu yang persoalan itu ya. Baik. Satu itu. Yang kedua, jin disebut dengan jin itu mengandung arti sesuatu yang tidak harmoni, tidak lembut, kasar dia, bawaannya kasar. Ya. Silahkan cek, kalau ada orang misalnya ya dimasuki oleh jin pun pasti perilakunya nggak ada yang lembut. Ya. Saya belum pernah dengar ada orang kemasukan jin datang ke sini, Pak mohon izin mau ikut ta'lim, nggak ada. Pasti kalau tidak mengacau lisannya, mengacau tindakannya, karena sifatnya beda.
Manusia ins, tampak, kelihatan. Jin tersembunyi, manusia tampak. Ingat, ketika dilahirkan oleh ibundanya tampak bagaimana parasnya, keadaannya, dirinya, tangisannya. Belum pernah ditemukan ada seorang ibu melahirkan anak, anaknya nggak ada tapi nangis, ya, gitu kan? Pasti nampak gitu. Ya. Jadi kalau ada manusia yang kemudian mencoba untuk sembunyi-sembunyi pada yang tidak wajar, sulit tampak, itu pasti sedang keluar dari persoalan hidup fitrahnya, keluar dari fitrahnya. Ya. Masuk ke rumah sembunyi-sembunyi, ada pintu depan lewat jendela, gitu kan? Masuk ke masjid sembunyi-sembunyi, orang saf udah ke depan di mojok-mojok, itu pasti manusia sedang punya masalah. Betul, keluar dari fitrahnya. Ya. Sama jin kasar, ins lembut. Itu lembut, lembut, saking lembutnya, masya Allah, ketika baru dilahirkan, disayang-sayang, dipeluk oleh siapapun dan sebagainya, saking lembutnya. Jadi kalau kemudian dia tumbuh menjadi kasar lisannya, kasar perilakunya, kasar tangannya, ada yang salah dalam kehidupannya, ada yang salah. Nah, teman-teman sekalian, untuk menjadikan fitrah kemanusiaan itu hadir dalam konteksnya, maka Allah arahkan hidup kita ini mesti ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Segalanya, pelan-pelan ya. Awas, hati-hati. Coba cek lagi dari sekian kehidupan kita yang seharusnya menjadi ibadah, berapa yang menyimpang dari ketentuan itu. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Karena itu, tidak pernah ditemukan seluruh aktivitas kita sebagai muslim agar aktivitasnya menjadi ibadah kecuali selalu bersanding dengan doa. Silahkan cek. Bangun tidur, kita ada doanya. Umat lain belum tentu. Makan, kita ada doanya. Berpakaian, ada doanya. Minum, ada doanya. Masuk masjid, ada doanya. Bahkan diatur kaki mana yang masuk, kaki mana untuk keluar. Ke toilet saja, ada doanya. Umat lain belum tentu. Bahkan saat Anda tidak mengetahui doanya pun, kata Nabi, cukup Anda sertakan nama Allah di dalamnya supaya jadi ibadah karena Allah. Kullu amrin dhibanin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak disertakan nama Allah di dalamnya, bismillahirrahmanirrahim, atau minimal kita singkat dengan bismillah. Minum bismillah, Anda tidak ucapkan bismillah, kata Nabi, fahuwa abtar, terputus nilai ibadahnya. Ini ada dua minuman, diminum oleh dua orang muslim, A, B. Yang A ketika minum mengucapkan bismillah, yang ini tidak. Fungsi minuman itu menghilangkan haus. Jadi saat minum keduanya akan hilang hausnya. Tapi ketika Anda ucapkan bismillah, tidak sekedar minuman ini menghilangkan haus, tapi kalimat itu menjadikan minum yang dilakukan sebagai ibadah, tertulis pahala akhiratnya. Jelas ya? Jadi yang ini rugi karena nggak punya bekal ke akhirat, ini yang nggak akan ikut. Semua yang kita lakukan di dunia dan perangkat hidup yang menyertai kita, itu demi Allah saya katakan, tidak akan pernah sampai ikut dengan kita hingga ke alam akhirat. Ke alam kubur juga tidak. Saya sering ungkapkan, Anda cari uang sampai punya handphone ini ya. Handphone Anda ini gunakan saat dalam kehidupan dunia. Ketika Anda wafat, ini nggak ikut, selesai, nggak ikut. Saya belum pernah menemukan ada orang berkata, Pak, kalau meninggal nanti mama tolong handphonenya sertakan ya ke alam kubur. Kalau kangen nanti miss call aja. Oh, nggak bisa. Selesai gitu kan. Apa yang ikut? Bismillah. Assalamualaikum. Bismillah. Bismillah, bikin status sekarang waktu salat di Bekasi, subuh jam sekian, zuhur jam, itu yang ikut. Bahkan nanti ada ayat yang sangat tegas. Kalau Anda tidak menyertakan kalimat ibadah, itu sama saja, tidak ada bedanya dengan orang yang belum punya iman. Ya. Jadi kalau Anda cuma minum begini, tidak mengucapkan bismillah, orang kafir pun bisa melakukan itu. Kalau Anda cuma mau makan gak baca bismillah, jangankan Anda, non muslim pun bisa melakukan itu. Jadi apa bedanya Anda dengan mereka? Pasti ada beda gitu kan. Dalam urusan dunia bisa sama-sama yang digunakan, tapi urusan akhirat pasti beda. Itulah yang membedakan antara iman dengan yang bukan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan hidup di dunia ini harusnya seperti apa, Pak Ustadz? Untuk apa kita di dunia ini, Pak Ustadz? Biasanya pertanyaan orang macam ini dia udah di tepi jembatan. Untuk apa hidup ini? Udah streaming. Untuk apa hidup ini? Satu, Alladzi khalaqal mauta wal hayata
Allah menciptakan hidup dan mati untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah melihat siapa yang paling baik amala. Makanya kalau mau jadi pejabat, jadilah pejabat yang amalnya baik. Jadi polisi, jadilah polisi yang amalnya baik. Jadi tentara, jadilah tentara yang amalnya baik. Jadi ustadz, jadilah ustadz yang amalnya baik. Karena kita hidup ini dituntut siapa yang paling baik amala. Amal bukan sholat, amal bukan baca yasin, amal bukan puasa sunat, itu ibadah. Hebat Pak Bupati kami, Pak Ustaz. Kenapa? Pak Bupati kami rajin sholat duha. Itu bukan amal. Itu siapapun bisa. Sholat duha tak perlu jadi bupati. Betul. Yang dimaksud amal adalah dengan jabatan kekuasaan yang ada di tangan kita bisa kita berbuat. Kalau jadi anggota dewan, buat gak perda syariah. Anak SD tidak boleh masuk SMP kecuali punya ijazah MDA. Setuju? Itu Bang. Dengan kekuasaan. Jangan nanti udah pensiun baru datang Ustaz Somad, apa yang bisa kita buat untuk bangsa ini? Tanganku udah menggeletar. Untuk apa? Ustaz Somad, kami sebagai aparatur negara, PNS, apa yang bisa kami buat amal kami? Mana PNS? PNS kemana nih? Kenapa banyak orang ngantri? Mohon maaf Ustaz Somad, PNS-nya sedang sholat duha di musola. Bodoh. Amal PNS bukan sholat duha. Sholat duha sebelum berangkat tadi. Amalnya sebagai PNS adalah bagaimana melayani masyarakat, dipermudah urusan orang. Urusan KTP Anda masukkan pagi, selesai sore, dikirim melalui pos. Bisa apa tak bisa? Bisa. Mudahkan urusan orang di dunia, dimudahkan pula urusan di akhirat nanti. Amin. Ustaz, apa yang bisa kami lakukan untuk ustaz-ustaz? Kumpulkan ustaz-ustaz, kumpulkan imam-imam, kumpulkan khotib-khotib, kumpulkan guru-guru mengaji, beri mereka pelatihan, permudah urusan SIM kendaraan bermotor mereka. Setuju? Banyak yang setuju. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat itu? Ingat dulu saya susah ngurus SIM dulu waktu sebelum terkenal. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Ketika Allah titipkan jabatan di tanganmu, pakailah ayyukum ahsanu amala. Ustaz, kami ini masih mahasiswa, masih sekolah, lalu amal kami apa? Kau senangkan saja hati orang tuamu, pulang ke rumah, ayah, mak, ini transkrip nilai mak, nih, berapa IP kau nak? 2,0. Hah? Kenapa 2,0? Ayah sabar ya, ini takdir dari Allah. Anak hantu. Dikasih duit bukannya menyelesaikan masalah, menambah masalah. Yang masih kuliah, yang masih sekolah, kalau belum bisa kalian senangkan emak ayah kalian, jangan kalian susahkan mereka. Jangan asal balik susah. Kalau balik susah, belum lagi dia balik, baru menengok nama dia di HP aja. Ini susah. Yang pertama amala. Yang kedua baru wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah. Itulah dia sholat, baca Quran, tahajud, puasa sunat, itu ibadah. Jadi kita ini digunanya di dunia ini cuma dua saja, amal dengan ibadah. Masuk kantor jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, disiplin, tidak bolos ke mall, itu namanya amal. Bapak polisi merazia orang melanggar peraturan, saking kan dia mau menegakkan, sampai dipeluknya kaca mobil Kijang Innova. Itu amal apa ibadah? Amal itu namanya. Ustaz tahu dari mana? Saya tengok tadi di Instagram. Dua itu saja tujuan kita hidup ini, amal dan ibadah. Perbaiki amal, perbaiki ibadah. Banyak orang ibadahnya bagus, amalnya tak bagus. Banyak orang amalnya bagus, ibadahnya tak bagus. Yang lebih parah, amal tak bagus, ibadah tak bagus.
Siapa yang amalnya tak bagus, ibadahnya tak bagus, pergi ke jembatan Barelang. Untuk apa ke situ Pak Ustaz? Nah, jangan kau tanya lagi. Saking tak ada lagi kertas dah. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu punya dua istilah, ada ala lahul kholku wal amru, ada kholku kayak langit bumi yang fisik itu kholku, ada amr. Makanya istilahnya Quran itu ala lahul kholku wal amr, ada kholku, ada amr. Dan ruh itu kategorinya ada kholku tapi amr, itu disebut kulir ruhu min amri rabbi. Amr itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup untuk memahami amr fisik. Lah carane memahami piye Gus yo gampang, riwayahe yo paham, nek ora paham aja peksa. Paham. Carane piye yo mati. Nah, dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh. Nah, ini yang Nabi kadang ngendikan annasuniyamun wa idza matu intabahu. Manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur. Nanti kalau mati baru bangun, ngelilir intabahu bangun. Contoh gampang begini, ini contoh paling gampang. Saya ini nganggep duitku penting. Kemudian sesuk wae bayar anak mondok, bayar SPP, supaya macam-macam. Nganggep duit itu penting. Oke, besok saya butuh uang 1 juta, saya nganggep uang itu penting. Ternyata di Lauh Mahfudz saya ditakdir nanti itu mati, jam 11 mati. Atau andikan anak saya nggak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah, cara Allah ya penting. Asal jek sholat ya masalah. Kita nganggep masalah. Enggak, kita dikeluarkan dari sekolah kita nganggep iso wae cara Allah masalah. Asal tetap sholihah bagi Allah kan enggak masalah. Sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah. Bareng kue mati tenan ngerti anakmu iku gara-gara sholat 5 waktu ditulis min ahlil jannah, ora ono syarat sekolah ta ora sekolah. Akhirnya kena akhirat ngerti jebule sekolah itu gak penting. Tapi aja terusno lho iki apa cerita. Nek mati kue ngerti. Kue saiki nganggep sujud ora penting. Ini koyo notol ayam satset terus bar. Tapi nak ngitung duit rabar. Tapi kowe sampeyan nak mati ngerti diumumno pangeran. Wong sing seneng duit neraka, sing seneng sujud swarga. Terus kowe sadar Gusti jebule penting sujud timbang duit. Mana ngandani nembe sakniki lho ngandani wis dhisik ngawur. Ning Quran sing ana wakum minas sajidin kowe dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duit ngakeh sing ngawur. Nah, dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh, pinter soben, malah kira usah susah, aku saiki bodoh. Tak jamin soben nak mati ku mesti pinter. Musiku nasib pangeran laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka khita'aka fabasarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi soben nak mati fakashafna anka khita'aka, tutup bodohmu tak ilangno jare pangeran. Fabasarukal yauma hadid. Kowe soben pinter, hadid ku cerdas. Makanya kamu tidak usah kesusu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter kalau ta'lamuna ilmal, pas to ilmal yakin, pas la tarawunnal jahim. Pas pinter, pas wayahe mlebu neraka. Lha iku perkara niku disebut alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Terus kalla la ta'lamuna ilmal yakin, pas to ilmal yakin, pas atarawun al-jahim. Pas kowe dibuka pangeran lho iki lho hakikate uripem. Didelok sujud temuk sithik golek duwe akeh. Maca tasbih sithik nak jiwagongan sewengi, maca tasbih mok ping 3. Ketokno kabeh wek pangeran. Kuwangen kanca nganti direwangi umbal 1 juta, mok kangen kanca masa lalu ora tau kangen masjid dimbali 1 juta. Lho kula nate lho ngekeki dhuwit masjid. San ini duit kayak nama masjid, anggap aja kangen masjid. Aku kadang kangen konco tak biaya 1 juta, sekali-kali kangen masjid itu tak biaya. Giling-gilingan. Mulane kula nu seneng umroh orang itu duit. Kangen Nabi tak biaya lah 24 juta. Kadang kangen konco, kangen sing ra penting-penting. Umpamane ono reuni bareng, iku santri kok reuni bareng. Aduh, kok cah SMA. Iku sampe ditakokno kabeh mbek pangeran. Tapi kalau orang ngaramno jorok-jorokno senengane kok gawe mafhum sing nggak terkendali. Tak kok nangkep kabar eskrim kena gawe viral sing ra bener. Makanya hidup ini masalah, justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh.
kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ya eling pangeran iku, mergo iku sing mbok panen ning akhirat, liyane iku ora ono gunane. Tapi rom iku sok yufakasafna angka ghita'aka fa basarukal yauma hadi. Lan kula niku kadang yo kecewa mbek wis. Mulane masyhur ngendikane sinten Abdul Qasim Al-Junaidi, dene muridé ribuan. Ketika dia meninggal ditanya di mimpi, muridnya tanya, apa yang manfaati bagi engkau ya Abdul Qasim? Murid saya semuanya tidak ada gunanya, saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa rukai'atun roka'atuha intas sahur. Semua riwayat rata-rata rakaat kecil, bukan rokaat. Semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya. Semua yang ada gunanya adalah rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh, enak jadi kayak gede, pengajian wakai, sing nyangoni wakai, sing nyucap wakai, nanti urusan sikit maya, itu ora penting kan? Mulane kula niku tak latih roh saiki timbang roh kusuk ben gambar isen mbek pangeran. Kuwatir kula pas roh pas latarawunal jahim. Oh kula pengaruh kula kathah cara nuruti gaya-gaya nanteng mriki teng Bojonegoro, tapi kula wedi. Bar saiki tak anggap penting lah timbang sampeyan dielingno pangeran wis tak latih saiki. Kula urip dhewean iki biasa, tak latih. Soal kula mulang jan wajib, wong alim wajib mulang. Lah terus sing alim kula yo ngaji, cara sing alim sampean aku yo ngaji ra masalah. Nah saiki tapi yo mikir kula. Pengen dunia terbalik tapi. Jadi wong sok ben iku pinter. Nah mulane wong kafir sok ben oleh muni ngene. Kena apa kaya kok mlebu neraka? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna. Dadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli neraka. Berarti wong kafir saiki ku cek goblok. Sok ben yo pinter. Sok ben kowe lah yo pinter banget sok. Jajal saiki sampean pikir. Kowe nak ngelem wong atau ngelem mobil, seri mobil terbaru. Itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras. Wah mobil ini bagus, serinya gini, HP ini begini, itu bisa satu kuras. Pas ngelem pangeran mengenai tok sing ngecat Lombok. Pangeran ku sapa sing ngecat Lombok? Nyifati HP wis sak kuras. 10 menit rabar nyifati pangeran sing gawe dekne muk muni sing ngecat Lombok. Neraka ta ora kira-kira sing jenis ini. Cara nabine aku tak nerakakno. Untung nabine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apikane ra karuan ngono iku yo ape disafaati bae sing gento-gento ngono iku yo malah ben Nabi dikai solusi ngene nek ngono wiridane subhanallah bihamdi adada khalqi. Pokoke Gusti kula maca jenengan niku suci sejumlah makhluke jenengan. Dadi kok kliru-kliru lah wis pokoke tau muni adada khalqi. Mulane tak ulangi iku nggo solusi. Dadi nek mujimu kurang akeh wis tau muni subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Jadi aku sakake kowe luar biasa asline iku. Mulane normale kula mlebu swarga nang delok. Tapi swarga fadhile pangeran ora amal-amalan terus. Nah, sekarang sampean saat tanya, sekarang sampean tuh hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat? Sekarang malah mati. Hidup itu nanti. Makanya cara ilmu tasawuf tuh annasu niyamun manusa iku turu la wa idza matu. Nah, mati lagi in tabahu lagi ta. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang. Justru karena kita hidup, kita menjadi nganggep bojo penting, duit penting, komunitas penting. Padahal yang penting tentu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Allah apian, untungnya Allah itu apian. Dia mergawe ya dibarno, golek bojo ya dibarno. Butuh koneksi penjabat ya dibarno. Muni presiden Amerika orang terkuat di dunia mbek pangeran ya dibarno. Nyatane yo mati kok darani terkuat. Ukuran kuat itu apa coba? Misalnya ukuran kuat itu kasil kajati, apa mereka punya cita-cita semuanya kasil? Tidak juga. Mereka menguasai dunia yang musuhnya akeh. Kalau ukuran kuat tidak mati, presiden itu ya mati. Kan sebenarnya nggak pernah benar istilah yang terkuat ya, tapi pengenan yang ngembarno. Tapi kesomben nang akhirat, ilmu itu kelihatan semua. Kamu tidak akan muji orang kafir. Mulai muji dia ngarwanin rokok sapi itu. Kowe ora bakal muji duit penting sing ternyata sing penting maca napa tas. Mulane kula suwun teng donya iku ngiling-ilingan Kang mbuh pira kadare iku. Tau sungkem ning pangeran. Wis mbuh pira kadare. Syukur-syukur kados ayat wingi fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusyukun. Wani esuk ya mergo muji pangeran, wani sore ya mergo muji pangeran. Nanti sebut teng wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku
lillah. Kula wani esuk nggih tetep mawon kekuasaan teng jenengan. Kok wani sore ya amsena wa amsal mulku lillah. Tapi wong sakniki ngene-ngene iki serapayu. Wong kiai kados kula niku serapati payu. Wis mergo wong sakniki jabatan tu penting, uang ku penting ngene-ngene. Wong kafir wae roh nak dhuwit penting. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti dhuwit iku penting. Copet nganti copet itu mergo ngerti dhuwit iku penting. Lah nek kowe kiai kok roh dhuwit iku penting, ilmu padha mek lonte mek copet. Paham nggih? Lho ora ngenyek lho niki, biasa mawon. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti nek apa? Dhuwit penting. Copet nganti dadi copet mergo ngerti nek dhuwit. Lho terus kowe kiai kok mau ngomong, dhuwit iku penting. Lah kiai kok ilmune mok tok kono iku kembarane jek akeh. Tapi nek muni ngene, tahajud iku penting. Apa meneh wusul mbek Allah. Ora iso copet ngomong ngono, ora iso kudu kiai. Mulane jari Imam Ghazali, la tafrah bi ilmin sing yastariku ma'akal fusak wal kufar. Kowe aja bangga mbek ilmu sing wong fasik wae roh kaya kowe. Kok kowe ngomong ilmu apa mangan penting, bojo penting, dhuwit penting. Lha wong fasik ora ya roh. Lha apa kowe ulama melok ngomong ngono? Sing ngomong ngono kuwi wis akeh, kowe ora usah melok ngomong. Ya mok lakoni ngono wae kudu. Tapi ora roh. Mergo nak roh kembar. Mana tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia nak merovokasi uang anti sono kejogeman seneng ilmu atau seneng nikmat sing yastariku ma'akal fusak. Iku mau misalnya kowe muni ngomong duit penting. Saya tak takoki, copet nganti nyopet mergo ngerti apa? Duit penting. Koruptor nganti korupsi mergo ngerti duit penting. Lonte nganti lonte mergo ngerti nak duit. Terus kowe dadi kiai, nggo tafsir Jalalain godik pisan. Terus ngomong duitku penting, keliru sing darah duit ora penting, sing bantah omong ambil sapa ngomong ora kabeh nak duit. Ya ngomong ngono ya ngomong lah hiburan. Tapi itu ya coba terus penting meneh zuhud, umatem ra salam tembak malah loro. Wis pokoke meneng ae, sebenarnya pokoke meneng ae. Tapi kula namung ngelingaken nggih, pokoke sakniki niku mati, jeng ben niku urip. Yen nek cara ilmu hakikat sakniki malah mati. Jemben urip. Mergo Allah buka tutup-tutupe hakikat niku jemben nak wis mati. Fakasafna angka ghita'aka fa basarukal yauma